Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, kaifa halukum? Fatil kiram. Alhamdulillah. PR ya. Nah, ya. Halaman ke 12. Baik, tadribat. Tafadhal, akhi. Antum min kalabas. Imla'il faragh fil jumalil atiyah bi kalimatin munasibatin. Ma haza wa ma tilka. Baik. Perhatikan ma haza wa ma. Kan jawabannya haza tufahun wa zalika burtuqalun. Berarti pertanyaannya ma haza wa ma zalika. Nah, ma haza wa ma zalika. Nah. Haza tufahun wa zalika burtuqalun. Mumtaz. Apa artinya? Apa ini dan apa itu? Haza tufah. Nah, labas, enggak apa-apa, namanya belajar, wajar. Udah seminggu gitu. Tufah. Mana tufah? Apel. Ini apel. Wazalika burtuqal, dan itu jeruk. Mumtaz. Baik. Istamir. Nah, bismillah. Nah, mal makna? Ya. Nah, mumtaz. Istamir. Nah. Hasubun. Baik. Sahih am khata? Benar atau salah kira-kira? Beliau jawabnya haza hakibatun. Haza, kata beliau ya, ini versinya beliau, ini enggak apa-apa, namanya belajar ya. Wazalika hasubun. Benar nggak ini? Kira-kira? Saya mau koto. Salah. Mana yang salahnya? Nah, baik, mumtaz. Berarti ganti apa ini? Haza berarti apa? Kalau ini hazi, tapi kan pertanyaan itu haza. Berarti jangan pertanyaannya yang di apa? Jangan hazanya yang dihapus. Berarti haza, nah tinggal bendanya, hakibahnya yang diganti. Haza apa kira-kira? Wazalika hasu, udah benar ya. Kursiun boleh. Ya. Kursiun ya. Coba terjemahkan. Haza kursiyun wazalika hasubun. Komputer, mumtaz. Isamir. Balik lagi. Mahaza wa mahaza. Boleh mahaza wa mahaza boleh ya. Nah, teman kalau kita lihat dari pertanyaan sebelumnya, format itu mahaza wa mazalika. Sah saja mahaza wa mahaza, mazalika wa mazalika juga boleh aja, sah saja. Cuma kalau kita lihat dari format sebelumnya 1 sampai 3 itu dia mahaza wa mazalika. Mahaza wa mazalika. Ada qalamun wa zalika kitabun. Mumtaz. Mal makna? Apa ini dan apa itu? Ini pulpen dan itu. Nah. Tafadhal istamir. Sahih. Apa artinya?
Mumtaz. Nomor ke-6. Nah. Nah, mumtaz. Tafadhol. Dzalika kitabun. Naam. Dzalika kitabun. Boleh, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Hal haza? Daftarun, naam. Haza kitabun. Mumtaz. Anta tutarjimah awalan. Diterjemahkan dulu. Apakah ini buku catatan? Tidak, ini kitab. Kitab. Mumtaz. Hal hada bukun? La hada Bakorun. Hal haza, taib, boleh sebenarnya boleh ya. Hal haza dikun la haza bakorun. Diterjemahkan dulu. Apa ini ayam? Tidak, ini sapi. Sapi apa berarti? sapi Jantan. Taib. Kebanyakan kita ketika bakorun itu karena kita lihat bakoro itu sapi betina ya terjemahannya. Bakorotun karena kita lihat ini sapi betina, maka logika kita bakoron berarti sapi jantan ya. Nah, tapi ternyata ya ikhwah sekalian, ya sapi betina ini ya bisa jadi ini memang sapi betina maknanya, ya. Tapi kalau yang kita lihat dari surah Al-Baqarah, bakorotun di situ tak marbutoh di situ bukan untuk menunjukkan muannas. Bukan untuk menunjukkan betinanya, tapi menunjukkan satu. Karena terkadang bahasa Arab tamar buta itu bisa menunjukkan perempuan, bisa juga menunjukkan satu. Contohnya tufahun tadi apa? Apel. Kalau kita sebut tufahatun, satu apel artinya. Terkadang kayak gitu. Ya. Sama kayak syajarun. Syajarun itu syajarotun itu menunjukkan satu pohon ya. Kalau kita potong tak marbutohnya, nah kata para ulama kalau bisa bakor itu artinya sapi betina, bisa artinya memang mana bisa sapi betina, bisa. Ada kemungkinan untuk itu, bisa juga satu sapi jantan ataupun betina. Satu sapi itu bakorun sebenarnya. Nah, ketika disebut bakorun ya. Bakorun, rata-rata bakorun ini maknanya itu adalah sapi-sapi, lebih sapi lebih dari 2 ke atas ya, sapi-sapi. Atau bisa juga maknanya itu sapi jantan kalau ada yang ini. Ya, tapi sapi jantan ini jarang sekali. Biasanya kalau sapi jantan itu pakai saurun. Ya, ini sapi-sapi ini lebih ke bakorun, ini lebih ke jamak. Jarang sekali orang nyebut sapi jantan itu dengan bakorun. Mereka juga nyebutnya bakorutun juga kadang-kadang. Jadi bakor itu bisa jantan bisa betina. Kalau jumlahnya satu. Maka kalau antum pengen tadi hal haza dikun la. Haza kalau pengen sapi jantan saurun. Karena saurun itu bisa artinya banteng, bisa artinya juga sapi jantan. Memang juga gitu, bantengnya sapi jantan ya. Saurun. Lebih cocoknya ke saurun ya. Saurun. Tinggal diganti. Karena nanti memang kadang-kadang pemula kayak gini, cuman kita lebih cocoknya rata-rata bakornis ini jamak ya, sapi-sapi artinya. Kalau bakoron itu bisa sebetina, bisa jantan. Yang penting jumlahnya satu. Kalau sapi jantan rata-rata pakai saurun disebutnya ya. Saurun. Lebih cocoknya hal haza dikun la haza saurun. Mending itu ya. Al-Ashir nomor 10. Dzalika namun la dzalika jamus. Mumtaz. La zalika jamus. Jamus. Taib. Diterjemahkan dulu. Apakah itu kambing? Bukan. Tidak, itu kerbau. Kerbau. Mumtaz. Taib.
Imla'il faragh fil jumalil atiyah bi kalimatin munasibatin. Imla istilah al faragh tempat yang kosong atau titik-titik fil jumalil atiyah fi pada al jumal kalimat al atiyah berikut bi kalimah dengan kata munasibah yang sesuai. Baik. Istamir. Ma hadihi wa ma tilka hadihi safaratun wa tilka zajadah. Mumtaz. Apa ini dan apa itu, ini sapi dan itu Gajah. Ayam. Mumtaz ya. Baik. Istamir. Ma hadihi wa ma tilka hadihi battun wa tilka qittatun. Mumtaz. Hazihi battotun wa tilka qittotun. Diterjemahkan. Apa ini dan apa itu? Nah. Ini Batoh, bebek. Bisa batoh itu bisa bebek, bisa itik, bisa angsa sebenarnya. Nah, tapi kalau kita sebut batoh aja berarti bebek, lebih ke bebek ya. dan itu kucing. Kucing, mumtaz. Baik, Isamir. Ma hadihi wa ma tilka hadihi qalamun wa tilka kitabun. Baik. Nah, menarik ini. Dan hal sahih am khata jumlah hazihi qalamun wa tilka. Qalamun dengan apa tadi? Qalamun wa kitabun wa tilka kitabun. Enggak apa-apa, namanya belajar ya. Hazihi qalamun wa tilka kitabun. Enggak, saya am khata. Benar salah? Salah. Ah, berarti apa ini? Apa yang salahnya apa? Nah, itu harus tahu, dia kan juga belajar. Kenapa salah? Hazihi qalamun apa yang salah? Kan pada lawatilka. Ah. Nah, kita potong dulu. Hazihi qalamun. Benar enggak kalimat ini? Hazihi qalamun. Saya khata. So itu benar atau khata? Apa salah kira? Hah? Enggak, beliau ini sambil belajar, enggak apa-apa. Inilah edukasi ya. Karena kadang-kadang kita harus belajar dari kesalahan. Salah, nah, berarti salahnya apa ini? Kenapa salah? Kenapa disebut salah? Kita harus tahu kenapa salah. Nah, maksudnya sebenarnya katanya Maksudnya setelah hazi itu dia mu'annas. Ini juga tilka juga sama. Ini juga salah. Ini kan mu'annas. Berarti kalau hazihi cocoknya apa berarti? Apa? Mistorotun. Terus watilka mibratun. Sahih ya. Watilka mibratun. Nah, itu sahih. Nah, seperti itulah belajar ya, proses. Mungkin sebelumnya antum belum nyadar, nah sekarang nyadar ya. Mibratun. Mumtaz, barakallahu fik. Bagus ya. Baik, Islamir. ma hadihi wa ma tilka hadihi nafidatun Nafizatun. wa tilka Sabburatun. Terjemahkan. Apa ini dan apa itu, ini jendela dan itu papan tulis. Mumtaz. Islamir dari 6. Halaman 13. Kita udah jauh tadi ya, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Karena waktu terus berjalan, sayang waktunya. Yang nomor 4, halaman 13 nomor 4 paling atas. Ma nuktoh wa ma nuktoh. Yang nafizah wa sabbur. Nomor 5. Oh ya, nomor 5 ya. Nomor 5 saya nomor 5. saya baca Ustaz ya. Naam, tafadhal. Hal hadhihi sayyaratun? Na'am. Hadhihi sayyaratun. Mumtaz. Mal makna di lughah Indonesia? Apakah Sayyarah. Sayyaratu maza alia sayyaratu pajero haza. Sayyarah. Mobil. Naam, sayyarah mobil mana? Apakah ini mobil? Ya, ini mobil. Nah, mumtaz. Isamir.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semampunya ya, jawab semampunya aja. Naam. Nah, mau mana naam? Enggak apa-apa. Belum memang mungkin belum ini ya. Baru gabung lagi. Iya, baru gabung lagi. Tafadhol. Sampingnya. Nah, nomor 6, masih nomor 6. Masih nomor 6 kita ulangi. Diterjemahkan dulu. Hal tilka mazru'atun, na'am tilka mazru'atun. Mazru'ah. Mazru'ah. Mazru'ah yakni makan allazi ya'malu fihi al-fallah. Ma mana fallah? Petani. Petani. Al-fallah ya'malu fil mazru'ah. Sawah. Sawah atau ladang ya. Mazru'ah itu bisa sawah atau ladang. Nah, Islamir. Nah, Mumtaz. Apakah ini penggaris? Iya. Ya, ini penggaris. Mumtaz. Islamir. Battotun. Kittotun. Nah, terjemahkan. Bebek. Kucing. Mumtaz. Islamir. Rakmutas ya. Walaupun agak aneh tapi nggak masalah. Secara bahasa, secara kaidah benar. Tapi secara mana aja agak asing. Coba terjemahkan dulu. Hal hazihi maklama, la hazihi kittotun. Coba. Karena jawabannya kan spontan, kan bingung nyari apa kan ini padanannya udah nggak apa-apa, spontan biasa. Iya, mistorotun aja berarti ya. Coba diterjemahkan. Ini tempat pensil. Tempat pensil. Bukan. Ini kucing gitu. Ini kita tuntun. Kalau mistorotun penggaris. Penggaris. Lebih saja hal hazi maklama la hazi hakibah. Apakah tempat pensil? Bukan, ini tas ya. Karena maknanya boleh-boleh ya, boleh ini semua. Ini kan namanya belajar ya. Cuman kayaknya kalau maklama dengan kitoh jauh banget tadi masalahnya. Ayo. Iya, sama misalnya hal zalika baitun la zalika Muhammadun. Agak aneh ya, agak aneh ini ya. Baik. Enggak apa-apa. Misalnya ya hal zalika baitun, apakah itu rumah? La zalika Muhammadun atau la zalika Zaidun. Nama orang itu kan. Oh bukan, itu si Zaid. Kan agak aneh, agak sebenarnya secara makna benar aja gitu. Cuma agaknya jauh banget ya ini ya secara makna ya. Baik. Al-Asir, Raqmul Asir, tafadhal. Nah, skip dulu udah, skip dulu udah. Al-tilka Nafizatun. Tapi perhatikan, bahasa Arab itu panjang pendek bisa merubah makna. Ya. Al-tilka Nafizatun. Nah. Tilka mirwahatun. Baik, terjemahkan. Apakah itu jendela? Bukan. Itu agak aneh sebenarnya, cuman nggak masalah. Secara untuk belajar mulu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Mungkin dia nyangkanya kipas angin yang 11 juta yang kemarin, mungkin ya saking gedenya. Oh sebelahan ya, sebelahan. Iya benar. Untuk pemula nggak masalah ya. Sebenarnya kayak tadi ya, sebenarnya nggak masalah. Untuk pemula itu bakorun aja, sapi jantan nggak masalah. Cuman agak asing nanti ketika antum sudah level lanjutan, makanya mending jujur dari awal. Bakorotun itu bisa sapi betina, bisa sapi jantan. Bakorotun untuk tak marbutonya bukan menunjukkan mu'annas. Bisa menunjukkan mu'annas tapi lebih condong kepada menunjukkan satu. Bagaimana kita bilang tupahun itu apel. Kalau tupahah satu apel, spesifik satu apel dia. Ya, kayak gitu bahasa Arab. Cuma untuk memang kalau anak untuk biasanya kalau dulu anak biarin untuk latihan ya.
Cuman kemudian kesini-sini nanti ketika mereka level lanjut, dulu kok ustadznya ngomong kayak gini, cuman ketika saya ini kok nggak seperti ini maknanya, khawatirnya gitu ya. Di buku anak-anak itu Mm-mm. sapi berapa? Iya, bakorun. Itu sebenarnya apa ya? Sangat jarang dipakai. Rata-rata sapi jantan itu saurun. Itu yang bikin ya pustaka alif ya. Pustaka alif itu kesalahan itu. Banyak banget salahnya. Cuma untuk pemula yang enggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang udah level lanjut, anak lebih ketawa mereka, senyum mereka melihat ininya. Cuma nggak apa-apa, saking semangatnya, masya Allah, rahimahullah penulisnya ya, nggak apa-apa berarti ya. Antum buka aja kata bakorun untuk membuktikan kata bakorun di mu'jam ma'ani ya. Makna sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Di Mu'jam Ma'ani sebenarnya ada Mu'jam Ma'ani ini ada ininya ya, ada aplikasinya. Cuman anak nggak pakai aplikasi, yang pakai ini aja apa? Di googling aja ya. Arti bakorun. Nah, bakorun itu disebut jam'un min bakoroh. Kalau bakoroh itu satu ya. Walaupun sah-sah aja. Bakorun itu untuk pemula apa? Dalam beberapa kata sah saja kita bakorun. Untuk pemula nggak apa-apa. Udah sapi jantan nggak apa-apa. Bakorun. Ya, nggak masalah. Karena ininya. Tapi secara umum, nah, sapi lembu umum ya. Lembu sama-sama dengan sapi ya. Tapi lebih ke jamak dia ya. Lebih ke jamak. Kalau bakorotun, sapi betina bisa. Tak marbuto itu kita bisa anggap sebagai apa mu'anas. Nah, cuman kalau yang di dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah di situ itu menunjukkan tak marbutonya adalah mufrodah. Tak mufrodah di situ. Tak marbuto untuk lil mufrodah, untuk satu ya. Untuk satu. Jadi menunjukkan satu sapi, jantan ataupun betina. Ya, yang dalam surat Al-Baqarah ya. Jantan ataupun betina. Baik. Untuk pemula nggak masalah ya, pakai bakorun nggak masalah. Cuman bakor itu seringnya dipakai jama. Ada nggak sebentar di meta ini ada nggak ada ininya referensinya? Bentar ya. Nah, di sini ya kalau antum buka di meta juga sama. Meta ini juga jangan kita sepelein ya. Ketika penerjemahan dia sangat spesifik dan banyak referensinya. Sama di sini ya. Bakorun itu adalah jamak bakorun. Untuk satu mufrodnya bakoroh, bisa jantan bisa betina ya. Bisa jantan bisa betina. Nah, kalau sudah bakorun biasanya itu jamak ya. Bakorun jamak. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Tapi untuk pemula nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Cuman anak latih antum untuk pakai sapi jantan itu pakai saurun aja ya. Kalau udah saurun, walaupun jenis sapi jantan, walaupun kita nyebutnya sapi, ya bukan banteng, tetap saurun. Orang Arab ada kadang nyebut sapi jantan dengan saur ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Kita masuk ke halaman 14. Mu'annas dengan muzakkar. Ad-darsur ra. Baik, unzur al-muzakkar wal muannas. Hunaka al-muzakkar fil jadwal muzakkar abi, muannas umi. Jaddi muzakkar, muannas jaddati. Khalid muzakkar, muannas Aisyah. Izan ma mana al-muzakkar wal muannas?
Laki-laki perempuan. Hunaka muslim muannas muslimah. Mudarris mudarris mana mudarris? Pengajar. Laki-laki. Kalau perempuannya mudarrisah. Talib pelajar. Talibah talib ini adalah siswa, talibah siswi atau santri, talibah santri, santriwati ya. Baik. Haza lil akil. Ini untuk manusia. Untuk yang lil akil itu ya, disebut muzakkar dan muannas lil akil dia. Untuk yang sesuatu yang berakal. Berakal itu maksudnya manusia ya. Nah, berikutnya selain selain manusia, yakni hewan ataupun itu untuk benda ya. Baik. Al muzakkar saurun. Lah, saurun sapi atau banteng, sapi jantan atau banteng ya. Bakorotun sapi betina. Di sini ana sengaja bakorotun di sini ana untuk sapi betina ya. Padahal bakoroh yang ana sebutkan tadi tak marbutohnya itu bisa artinya baik ya. Karena antum ana anggap sudah levelnya level inilah ya. Tak marbutoh di sini bisa artinya muannas. Muannas artinya sapi betina. Bisa tak marbutoh di sini artinya menunjukkan mufrad. Mufrad itu tunggal. Artinya satu sapi. Nah, di sini anak yang dicontoh sini tak marbutoh di sini anak memaksudkan adalah tak marbutoh di sini untuk sapi betina ya. Sapi betina. Makanya enggak pakai bakorotun enggak. Ya, kalau dulu anak pakai bakorun untuk pemula ya. Cuman kesininya karena mungkin mereka sudah ada yang masuk kuliah, bahkan udah ada yang mereka di Madinah, mereka nanya balik, kok enggak seperti ini ya? Kita akan kesusahan ya. Nah, udah untuk sapi jantan atau itu banteng kita pakai saurun ya. Saurun itu sapi jantan boleh kita nyebutnya seperti itu. Nah, bakorotun di situ kita terjemahin dengan sapi betina. Tak di situ berarti adalah taknya untuk menunjukkan muannas ya. Muzakkar dikun, mana dikun? Ayam jantan atau ayam jago. Muannasnya dajajah, sama juga. Dajajah di situ juga maknanya tak marbutohnya bisa artinya muannas, artinya memang ayam betina atau menunjukkan mufrad satu ayam artinya ya. Nah, di sini Anda memaksudkan dajajah di sini adalah ayam betina ya. Ini tak marbutoh yang di sini menunjukkan kelaminnya ya, menunjukkan kelamin. Nah, berikutnya benda. Kalau manusia atau hewan gampang karena memang punya jenis kelamin. Bagaimana dengan kata berikutnya? Hunaka masjidun muzakkar. Mana masjid? Masjid ya. Kenapa masjid masuk muzakkar? Nanti kita alasannya. Ada kemudian sampingnya madrasah. Mana madrasah? Sekolah. Kenapa madrasah dimasuk kolom muannas? Taib. Kalau dia merupakan benda selain manusia atau hewan, di antara indikasi apakah dia muzakkar ataukah dia muannas, indikasinya adalah penggunaan tak marbutoh di akhir. Penggunaan tak marbutoh di akhir. Nah, di bawahnya anak bilang waktu ketika anak edit terakhir itu benar, ini kesalahannya, kesalahan gambar. Harusnya rumah itu bawahnya itu baitun, sawah itu tulisannya mazru'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tinggal coret ya. Antum tinggal coret, ini bukan mazru'ah ini. Padahal ketika sebelum anak bikin PDF-nya itu benar perasaannya. Cuman ketika di ini kok salah dia ya. Ini baitun Pak, ditulis. Ini baitun. Yang harusnya baitun di sini dicoret, ini adalah mazru'atun ya. Mana baitun? Rumah. Mazru'ah sawah atau ladang. Taib. Ada pembahasan di sini. Kalau lihat tafadhol Pak Parno langsung kita tembak aja dia. Tafadhol dibaca halaman 17 berarti. Biar beliau ngos-ngosan ya. Sempat ke Pak Ibnu tadi enggak? Melayat ke Pak Ibnu rahimahullah? Enggak sempat tadi ya. Mampir dulu enggak tadi? Ke ini pemakaman Pak Ibnu Asamil enggak? Tahu ya Pak Ibnu tahu ya? Asamil. SIP juga ya? Enggak tahu ya. Mampir beliau. Masyaallah. Baik. Baik, bahasa dibaca kosakata dalam bahasa Arab.
jauh dari jenisnya dibagi menjadi dua. Pertama mudzakkar, yakni kata yang menunjukkan laki-laki, misal Muhammadun, Aliun, Mu'minun, Muslimun, Dikun, Tahun, Baitun, Kitabun. Taib. Muzakkar adalah kata yang menunjukkan laki-laki. Ya, karena muzakkar itu, mana muzakkar? Allazi lahu zakar, itu intinya gitu. Muzakkar itu sesuatu yang memiliki zakar. Maksud itu. Kelaminnya gitu. Ya. Baik laki. Nah, cuman ada dua nantinya. Ini muzakkarun. Ya. Baik. Nah, kita lihat misalnya Muhammadun, laki-laki. Muzakkar dia. Ali, mukminun, mana mukmin? Orang beriman, laki-laki yang beriman. Muslimun, laki-laki muslim. Dikun, ayam jantan, memang kelaminnya jantan. Nah, tufahun, apelnya, tahu jantan. Baitun, rumah jantan juga. Kitabun, kitab. Terus gimana penjelasannya? Ada di berikutnya ada penjelasannya. Kok bisa ini? Kalau sampai dikun paham kita, tapi tupah baitun kitabun apa maknanya? Lanjut. Muzakkar. Muzakkar terbagi dua, ya. Iya, muzakkar hakiki, hakikat yang benar, yang benar-benar punya zakar tadi Nabi bilang tadi, muzakkar hakiki yang benar-benar dia menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau jantan. Contohnya Muhammadun, Dikun. Nah, dia hanya menunjukkan yang hakiki manusia atau hewan. Kalau yang majazi, nah, baitun. Mana baitun tadi? Rumah. Kitabun, buku. Tupahun, apel. Loh kok dimasukkan muzakkar majazi? Kenapa disebut dengan muzakkar? Majazi kan kiasan ya. Majazi itu kiasan. Kalau hakiki hakikat yang real. Majazi kiasan. Sabar, ada penjelasan setelahnya. Sabar, nanti kita jelaskan itu. Selanjutnya haki, tafadhol. Yang kedua, mu'annas, berarti kata yang menunjukkan perempuan ya. Misal Zainabu, Aisyatu, Mu'minatun. Mana mukminah? Perempuan beriman. Ya, mukminah ya, perempuan beriman ya. Terus muslimah? Muslimatun. Perempuan beragama Islam maksudnya ya. Terus baqaratun? Sapi betina. Di sini kita sapi betina berarti tak matanya berarti tak untuk menunjukkan muannas ya. Baik. Sekolah. Saburatun? Apa sih saburah? Papan tulis. Iya, papan tulis saburah. Madrasah sekolah saburatun ya. Mungkin kita gampang kalau Zainab dengan sampai Baqarah tahu kita benar-benar perempuan atau betina kalau hewan ya. Nah, bagaimana madrasah dengan saburah kok dia masuk muannas? Sabar, nanti kita jelaskan. Lanjut, muannas juga terbagi. Muannas juga terbagi menjadi dua. Muannas yang pertama muannas hakiki, menunjukkan manusia atau hewan. Aisyatu, mudarrisatun, mu'minatun, muslimatun, muqarratun, kitabun, jajatun. Baik. Mudarrisah mana mudarrisah? Guru perempuan. Mukminah? Perempuan mukmin ya, beriman. Muslimah? Perempuan beragama Islam. Baqarah tadi? Kittah? Kucing. Berarti di sini tak marbutannya berarti muannas, berarti kucing betina ya. Dajajah? Ayam betina, ayam ya, menunjukkan ayam betina. Walaupun dajajah dengan kittah ini tak marbutannya bisa kita terjemahkan Baqarah, kittah, dajajah itu ada dua kemungkinan. Bisa artinya satu, laki jantan atau betina, bisa artinya muannas. Di sini Anda memaksudkan dia muannas ya, karena dia masuk kolom muannas hakiki. Nah, yang kedua muannas majazi. Yang kedua yaitu muannas majazi. Tidak menunjukkan manusia atau hewan. Majaz itu kiasan, hanya dikiaskan sebagai kiasan ya. Contohnya adalah madrasatun, madrasatun. maktabatun, saburatun. Madrasah artinya madrasah. Madrasah, kita bahasa kita madrasah. Mana madrasah? Sekolah. Maktabah? Kalau itu maktab, kalau meja itu tanpa tambah butoh. Maktabun meja atau kantor dia, maktabun. Kalau madrasah? Madrasah itu apa? Maktabah.
La, maktab, kantor itu kantor, maktab itu kantor biasanya. Maktab kalau kantor. Kalau maktabah bi ziyadati ta marbutoh, makan allazi naqra'u fihi, tempat untuk kita ngebaca di situ. Wa fihi kasirun minal kutub, perpustakaan, library. Maktabah itu perpustakaan. Makanya antum banyak di beberapa percetakan maktabah apa misalnya ada tulisan maktabah ya. Itu maktabah artinya perpustakaan tuh. Maktabah. Kalau maktab doang bisa artinya meja, bisa artinya kantor, office. Kalau maktabun tanpa tamar butoh artinya bisa kantor, office, bisa artinya maktabun, chair, meja. Tapi kalau maktabah ada tamar butoh artinya perpustakaan. Asal katanya apa? Kataba yaktubu. Kataba itu menulis. Kataba telah menulis. Past tense dia. Yaktubu sedang menulis. Uktub tulislah. Ya, kitaban tulisan artinya kan kita disebut kitab kan ini kumpulan dari tulisan. Maktabun meja tempat menulis. Maktabatun perpustakaan tempat kita membaca dan juga menulis di situ. Maktabatun ya seperti itu ya. Baik. Nah makanya bahasa Arab itu dari satu kata bisa ke puluhan kata yang lain, pecahan kata yang lain. Sama kayak kita. Kata dasar dari apa? Menulis, apa kata dasarnya? Tulis. Tulis. Kalau ditambah imbuhan menulis kegiatan, menunjukkan kegiatan, pekerjaan. Kalau ada imbuhan an, tulisan, jadi kata benda, tulisan. Ya. Kalau ada timbuhan penulis, orang yang dia melakukan kegiatan menulis. Ya. Kalau ditulis, kata pasif, ya menulis kata aktif. Nah, seperti itu sama bahasa kita ya, sama kayak bahasa kita, ya bahasa Indonesia juga sama, cuman bahasa Arab lebih luas daripada itu. Makanya disebutkan kalau nggak salah 12 juta kosakata bahasa Arab. Makanya kalau pengen apa ya salah satu bahasa yang bisa menghidupkan akal, maksudnya menghidupkan akal itu bisa bikin cerdas adalah bahasa Arab. Ya, makanya dalam kaulnya Kalam Umar bin Khattab itu di antara beliau pelajarilah bahasa Arab karena itu dari agama kalian. Di antara kata beliau pelajarilah bahasa Arab karena itu akan mencerdaskan akal. Ya. Taib. Bagaimana cara membedakan suatu kata apakah dia muzakkar atau muannas? Nah di sini. Taib. Berikutnya berarti lanjut. Bagaimana cara membedakan suatu kata termasuk muzakkar atau muannas? Iya. Membedakan suatu kata termasuk muannas atau muzakkar. Kita membedakan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya ya. Makanya tadi, kok bisa kitabun masuk muzakkar? Kok bisa madrasatun masuk muannas? Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Baik. Di antara ciri-ciri kata muannas yang membedakannya dengan muzakkar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Satu, nama wanita. Zainab contohnya. Kan nggak mungkin laki-laki namanya Zainab. Ya, pasti Zainab ini perempuan. Nggak ada orang Arab nyaman laki-laki, pasti Zainab ini perempuan. Lanjut. Hindun ini pasti perempuan dalam tradisi orang Arab. Hindun ini nama perempuan. Terus Fatimah udah jelas ada tamar butok. Terus memang Fatimah ini nama perempuan, nggak mungkin laki-laki namanya Fatimah. Terus Asma perempuan. Salah satunya sahabiah adalah Asma binti Abu Bakar, istri dari Zubair bin Al-Awwam. Anak beliau namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Nah, syukran. Disebut dengan Zatun Nikotain, perempuan yang memiliki 2 selendang ya. Ketika beliaulah Asma binti Abu Bakar yang bawain makanan ketika Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Hira ketika hijrah. Nah, beliaulah itu ya yang bawain makanan. Baik. Terus Salma, nggak mungkin nama laki-laki Salma, pasti perempuan Salma. Kalau laki-laki Salman dianya ya. Nah, itu kalau perempuan Salma ya. Asma nih menunjukkan kalau seorang itu sudah nama wanita, berarti itu pasti dia isim muannas bukan muzakkar. Ya. Baik. Islamik? Yang kedua, anggota badan double. Anggota badan double. Contohnya apa? Mamana yadun. Ya, kan double tangan kan? Kanan, kiri. Nah, ini maksudnya double itu 2. Nah, muannas ternyata ya. Yadun muannas. Ya, ainun. Mata, ainun mata. Ya, ini namanya istrinya Pak Habibie ya. Rahimahumullah ya. Bu Ainun ya.
Ainun. Itu bahasa Arab ainun maknahu mata. Kan double kan? Kanan kiri. Pokoknya kalau anggota badan double intinya gitu. Kalau anggota badan double maka dalam tradisi Arab itu otomatis dia masuknya muannas. Istamir, contohnya lagi. Rijlun, mana rijlun? Rijlun. Kaki. Kan dua kan? Nah, berarti kaki muannas. Contoh lagi. Uzunun. Mana uzunun? Telinga. Kan dua. Kalau antum tahu itu anggota badan double berarti dia jumlahnya dua, berarti dia masuknya muannas. Kok gitu? Emang dari gitunya nggak bisa kita jawab. Orang Arab dengan dari sononya udah kayak gitu intinya. Kalau udah double itu berarti muannas. Baik. Isamir? Yang ketiga diakhiri tak marbutoh. Diakhiri tak marbutoh. Ini yang paling ciri yang paling sering muncul di dalam teks atau perkataan atau di dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah contohnya adalah kata muannas yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya mudarrisatun. Mana mudarrisah? Guru. Gurunya pasti guru perempuan, maksudnya guru berjenis perempuan. Mukminah. Mukminah ya, mukminah bahasa. Muslimah. Madrasah, mana madrasah? Sekolah. Kenapa dia masuk muannas? Bahiri tak marbutoh. Itu alasannya. Maktabatun, apa tadi maktabatun? Perpustakaan. Kenapa dia masuk muannas? Tak marbutoh. Kitoh. Kucing. Kenapa dia masuk muannas? Tak marbutoh. Bakoroh. Sapi ya, betina. Ada akhiran tak marbutoh. Ya, sebenarnya ada beberapa ciri-ciri muannas lagi ya. Pak Parno udah pernah belajar ciri muannas yang lain selain ini? Kalau antum pernah belajar mukhtarat ada? Belum mukhtarat belum. Nanti tapi jangan dulu lah, jangan dulu. Ini untuk pemula ini dulu, ini dulu, 3 dulu. Apa kadang-kadang gitu ya, keceplosan kadang-kadang kita ya. Ya karena beliau udah wajar ya, udah lama beliau belajar. Ada lagi contohnya, tapi nanti itu nggak usah dipusingin dulu. Ini aja dulu. Nama wanita, anggota badan double, diakhiri tak marbutoh itu adalah muannas. Tapi ada catatan pengecualian. Selanjutnya, catatan pengecualian. Apabila ada nama laki-laki berakhiran tak marbutoh akan termasuk zakar, bukan muannas. Misal Hamzah. Hamzah tuh katanya Hamzah ya. Terus Huzaifah, Usama, Muawiyah. Tuh kan nama nggak mungkin perempuan namanya Hamzah. Aneh Hamzah. Huzaifah nggak mungkin perempuan namanya Huzaifah. Pasti dia muzakkar, laki-laki dia. Muawiyah nama laki-laki. Usama laki-laki. Ukasyah. Nah, tapi perhatikan. Ada nama orang berakhiran tak marbutoh, dia bisa digunakan laki-laki, bisa digunakan perempuan. Bisa ada ternyata ya. Contohnya Maisaroh. Maisaroh. Antum terkenal nama Maisaroh ini di mana? Hah? Maisaroh. Di sirah Rasulullah ketika kapan? Di sejarah Rasulullah itu ketika kapan? Siapa Maisaroh ini? Pembantunya Khadijah ya. Ini termasuk asistennya Khadijah. Kan ketika beliau mempercayakan dagangan, karena beliau terkenal, Rasulullah itu terkenal dagang. Dan ini menurutnya luar biasa. Rasulullah itu nikah dengan Khadijah itu banyak banget ya. Maharnya itu luar biasa mahalnya. Ya miliaran lah kalau kita ya. Miliaran kalau nggak salah ya, kalau kita masukkan ke rupiah sekarang ya. Maisaroh kan itu diutusnya untuk bukan memata-matain, tapi untuk karena dia asistennya Khadijah ya, yang tahu di lapangan, karena beliau kan perempuan. Beliau tetap di Mekah, barang-barangnya disuruh baginda Rasulullah yang ketika itu masih muda, di bawah 25 tahun, 20-an tahun, untuk berdagang ke Syam. Rasulullah pebisnis loh awalnya. Bukan berarti bisnis itu, berdagang itu adalah profesi mulia. Semua profesi mulia yang penting halal. Kenapa Rasulullah jadi pedagang? Iya. Beliau kalau di Mekah itu bisa ditanamin kopi, bisa tanam coklat, beliau jadi petani insya Allah ya. Cuman nggak bisa. Mekah itu kering, cuma ada Zam-Zam. Sekarang itu Masya Allah bisa karena ini ya. Dulu kering, namanya kering. Lembah kering.
Cuma ada Zam-Zam itu. Mau nggak mau mereka, mau nanam apa mereka di situ? Nanam durian, ya susah nanam durian ya. Ya ujungnya ngapain ya? Mau nggak mau survive untuk bisa bertahan, dikarenakan juga Mekah itu kan tempat berkumpulnya semua ini, mereka lebih ke dagang. Mereka apa yang enggak ada kan apa sentranya apa? Mekah itu adalah sentra untuk ibadah. Dari zaman Ibrahim kan sudah ada haji. Orang juga berhaji di situ sama. Zaman jahiliyah. Jadi tempat berkumpulnya semua orang-orang dari bangsa Arab yang mereka masih mengikuti milah Ibrahim walaupun sudah dirubah dengan tradisi kesirikannya. Jadi tempat berkumpulnya orang. Jadi orang-orang Mekah itu terbiasa dengan kedatang-datang tamu-tamu asing, akhirnya membentuk apa jiwa untuk sebagai pedagang ya. Mereka dagangnya jauh-jauh ke Syam ya, sampai ada ke Bizantium, Turki. Ada sampai Kila, Baros itu salah satu dulu adalah pelabuhan besar di Sumatera, namanya Pelabuhan Baros. Ya. Sekarang masuk Sumatera Utara, kalau dulu masuk Kesultanan Aceh ya. Sebelumnya juga masuk. Ya inilah. Itu udah terkenal dari zaman Romawi kan tempat orang mencari kapur barus. Daerah Baros itu terkenal dengan kapur barusnya. Itu orang Arab udah ada di sana, kuburnya udah banyak orang Arab. Nah itu dari sebelum Islam aku udah datang ke Cina, udah berdagang. Rasulullah termasuk pedagang. Ketika beliau dikirim di Syam untuk berdagang itu, asisten Khadijah yang untuk di lapangan, yang ngecek di lapangan, auditornya disuruh Maisarah. Ngawasin Rasulullah. Antum aja, loh kok Rasulullah dua? Enggak, Maisarah di sini laki-laki ya. Maisarah yang di sini adalah laki-laki. Antum, iya, kok enggak, ini laki-laki nih. Ya, laki-laki. Maisarah ini bisa laki-laki, bisa muzakkar, bisa muannas. Maisarah. Siapa lagi yang nama bisa laki-laki, bisa perempuan? Farwah contohnya. Farwah. Ini bisa juga, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ada ulama ahli hadis, Farwah namanya ya, Farwah bin siapa? Ada ya. Perempuan juga ada Farwah. Ada, boleh. Bisa kadang ada ini Tika. Tika. Ada teman saya cowok, ada teman saya cewek. Oh, masya Allah, itu bisa jadi berarti dia bisa muzakkar, bisa muannas sama kayak gini berarti. Iya. Endang juga sama. Ada itu Endang Sukanti ya. Iya. Ada yang laki-laki ada. Iya. Iya. Yang jauh ada teman saya satu cowok, namanya Angel. Angel. Ada. Iya. Muhammad Angel lupa aja SD. Angel mah angel. Angel. Ayo Ustaz. Tafadhol. Kalau itu berdagang profesinya. Apa ketika kita berdagang kita mendapatkan pahala sunnah? Bahkan dia mendapatkan pahala wajib. Pahala apa? Ya sunnah ya. Kenapa? Kan mencari nafkah. Ya, kata Rasulullah, dirham yang engkau sedekahkan ya. Dirham yang kau berikan ke orang miskin ya, gitulah, Anda lupa dan hadiahnya. Kemudian dirham yang kau pakai untuk memberi makan keluarga istrimu, maka yang dirham dipakai dari itu lebih baik ya. Sedekah yang paling baik adalah yang kita nafkahkan untuk keluarga kita. Ya, berarti kalau kita kan apa itu sunnah, bukan hanya sunnah, wajib. Namanya nyari nafkah wajib ya. Mencari nafkah itu wajib. Tapi jangan batasi hanya berdagang. Semua mencari nafkah, karyawan dan itu adalah wajib. Kalau kita bilang wajib itu. Kan nggak jualan. Tapi untuk supaya ngidupin sunnah jadi dagang. Dagang gitu. Oh iya. Gimana? Wallah alam, jangan dibilang ini sunnah. Nanti kita gowes sunnah. Ini yang dibilang Ustadz Yazid rahimahullah taala ya. Gowes sunnah. Herbal sunnah. Biker sunnah. Futsal sunnah. Apa lagi nanti? Perumahan sunnah. Ya, teh tarik sunnah. Khawatir kita sunnah itu terlalu murah untuk kita. Inilah ya, janganlah ya. Karena semua profesi selama itu halal adalah mulia dan itu wajib. Intinya gitu. Ya, jangan kemudian kita, tapi memang ada bukan ini ya, bukan hadis, tapi ada dikatakan ini riwayatnya kalau disebutkan hadis dia la aslalahu. Tapi ada beberapa kalamnya para ulama dan ini benar. 9 dari 10 pintu rezeki itu asalnya dari perdagangan. Dagang. Nah, bukan.
Kalau disebut hadis kita harus ini ya, 9 dari itu yang termasuk yang ini. Cuman emang itu maknanya real ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Coba lihat. Yang kaya-kaya itu emang mereka petani. Enggak, mereka yang punya di atasnya semua kan. Yang masuk topik Indonesia misalnya. Mereka pebisnis semua di situ. Petani, anak petani durian aja contohnya kan durian. Durian 2000, anak pernah berbisnis durian itu dari 2018. 2018 itu durian sangat banjir ketika itu panen. Anak di atas gunung itu beli 2000 perak. Besar kecil 2000. Kecil nggak kita ambil. Yang gede super yang di sini kita jual 100, 150, di atas gunung 2000. Sekarang nggak bakal dapat lagi ketika itu karena masih murah. 2000 di atas gunung. Ya gimana petani kita mau makmur? Cuman jangan antum bayangin 2000 di atas gunung. Nggak ada akses motor, susah. Mobil nggak ada. Jadi motornya motor modif. Kita motor Grand itu kita modif. Udah ini semua lah. Udah ini kan semua dimodif semua lah untuk naik gunung. Intinya habis untuk ojek durian kan di atas ya, itu nggak bisa, kita ke teluk lagi, ada namanya teluk di atas gunung di atas ya, itu pohonnya itu kebun itu di bawah lagi, yang dalam itu yang paling murah 2000 ya, itu udah kayak perahu aja, itu duriannya udah ngumpul aja, tinggal silahkan milih aja orang-orang ini ya, nggak diambilin nama tuannya itu, udah tinggal yang beli aja 2000 ya, yang ojek durian yang paling banyak dapat duit ojek durian, untuk dia di atas gunung ke kampung itu 5.000 satu buah. Yang paling gede malahan ojek duriannya. Maka target ojek durian itu habis musim durian motor baru mereka ya, saking ini ngorbanin satu motor mereka modif untuk ini, nanti habis musim motornya motor baru ya biasanya gitu. 5.000 satu buah ya. Sampai ke sini anak jual ketika itu 2018 itu bongkar pertama itu ke Hidayatun Najah. Ke HN. Kebayuran, pondok HN itu. Ustadz Dr. Hari Febriansa yang sekarang buka yang di cabang Bungin ya. Iya. Ketika itu Abu Islama habis itu keluar kan enggak ini kan. Beliau di Hamalatul Quran ya akhirnya kan. Kalau situ sekarang ini Ustadz ya kakak tingkatan ketika di pondok. Beliau beli itu 1 truk. Karena cuma hargain 11.000 kalau nggak salah. 11.000 berapa lah. Satunya 11.000 cuma. Ya. Masih itu saya nggak. Gimana kita mau petani mau makmur? Yang pedagangnya kita yang dapat untung ya kita yang dapat ya. Yang di atasnya. Ya. Kita masukin ke pasar induk cuman berapa? Cuman ngambil 1.000 paling gede 500 perak. Mereka dijual lagi ke lapak-lapak. Lapak-lapak ngejualnya 100-an. Ada berapa? Berarti yang paling banyak yang pedagang ya. Dari situ saja udah kelihatan ya. Dari situ saja sudah kelihatan. Wallah a'lam bishawab. Tapi kalau kita sunnah jangan terlalu sunnah. Kalau Yazid itu ya dikit sunnah, herbal sunnah nanti kayak gitu. Terlalu sunnah itu terlalu diobral lah, janganlah ya. Kalau kita sebut semua profesi itu mulia, semua profesi itu wajib bagi seorang kepala keluarga ya. Selama itu halal wajib berarti. Ya, mulia insyaallah. Entah dia karyawan. Nah, tapi kalau antum mau itu bagus itu untuk menghidupkan ya. Dagang apa juga bagus ya. Wallah a'lam bishawab. Baik. 16.53. Ada lagi kira-kira pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran? Nah, sama. Bisa artinya tak marbutohan di situ menunjukkan satu kucing. Berarti tak marbutohnya menunjukkan dia mufrodah satu kucing. Umum laki-laki atau jantan ataupun betina umum. Bisa artinya tak marbutoh itu memang dia menunjukkan satu kucing betina. Jadi ada 2 kemungkinan ketika antum melihat hewan berakhiran tak marbutoh, hewan ataupun benda berakhiran tak marbutoh. Kalau benda enggak, kalau benda itu jelas, kalau berakhiran tak marbutoh benda ya, benda yang dia bisa muzakkar, bisa muannas, contohnya tupahun, bisa tupah hatun. Maka ketika tupahatun tak marbutoh di situ pasti menunjukkan itu mufrad, satu berarti, satu apel. Ya. Kalau hewan ini ya, kalau hewan berakhiran tak marbutoh, maka ada 2 kemungkinan. Tak marbutohnya di situ bisa menunjukkan dia memang betina, hewan betina, atau bisa menunjukkan dia berjumlah 1, tergantung konteks nanti.
Sebenarnya tingkat lanjut, cuman qadarullah ya nggak apa-apa ya untuknya. Ini tingkat lanjut ya. Nah, nanti antum insya Allah akan paham nanti insya Allah ya. Insya Allah akan paham itu. Jadi ketika tak marbutoh bagi hewan bisa dua kemungkinan dia. Bisa artinya memang dia menunjukkan memang dia hewan betina, muannas. Bisa artinya menunjukkan satu hewan jantan ataupun betina. Ya, taib. Wallahu a'lamu bishawab. Taib. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Nah, sebenarnya inti dari pelajaran sebelumnya itu anak itu pengen menjelasin muzakkar dan muannas ini. Inti pelajarannya gitu ya. Tapi kalau kita langsung muannas muzakkar tanpa ada contoh sebelumnya, bingung antum. Kalau sekarang belajar muannas muzakkar gampang. Madrasah udah tahu artinya ya. Kalimat-kalimat sebelum udah tahu. Nah, udah tahu. Oh, udah lebih nyambung. Dan ini konsep laki-laki perempuan dalam kata ini bukan hanya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Makanya yang paling mudah itu yang kita dipelajarin bahasa Indonesia. Makanya padanan bahasanya pun sedikit, cuma berapa ratus ribu kita ya. Kalau bahasa lain ada, bahasa Inggris ada. Dia bahasa Inggrisnya apa? Dia laki-laki. He. Perempuannya she. Ada konsepnya mereka. He, she. Ada ya. Ada disebut dengan feminim dengan kata ya maskulin dengan feminim, ada. Ya bahasa Perancis kita kayak semua lah hampir ya. Ada muzakkar muannasnya juga. Iya. Ah. Bahasa Jerman, masya Allah. Iya. Masya Allah, masya Allah. Berarti bukan hanya di bahasa Arab, hampir di semua bahasa hampir sama, kecuali bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia nggak ada ya konsep itu kita. Dia ya dia aja, ya dia itu masih umum berarti kita ya. Kamu ya kamu aja. Kalau ini he, she. Ya kalau kamu laki-laki, perempuan sama berarti. You sama ya, you sama ya. Ayin sama. Cuma kalau he, she dia beda ya. Baik. Ini laki-laki perempuan ada di konsep muannas muzakkar atau feminim dan apa maskulin itu ada hampir di semua bahasa. Kalau bahasa Inggris dia ada juga Ustaz. Ada lagi. Ada lagi apa itu? Him sama her. Wah. Dia. Iya him, her. Itu untuk kepemilikan juga atau yang apa itu? Kata apa itu? Him, her ya benar ya. Him, her benar ya. Him. Udah lama ya nggak belajarin ya, zaman SMA dulu. Nah, dari belajar bahasa Inggris itu dari kelas 6 SD. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Dikit banget yang bukan ngeloto, nggak ada. Saking ngelotonya nggak ada yang nempel. Kecuali I love you aja, I love you tahu kita dulu itu. Kayak gitu aja ininya, yang ininya lainnya nggak ada yang nempel karena kita jarang dipakai. Kalau bahasa Arab kan kita murojaah Al-Qur'an dipakai, murojaah hadis dipakai, baca Quran dipakai. Ya. Ayo. Juga bingungnya itu tulisannya beda, ngebacanya beda juga bahasa Inggris ya. Tulisannya ini bacanya seperti ini juga bingung ya. Nah, taib. Allah a'lamu bishawab ya. Ini ya. Jadi bahasa Arabnya intinya gitu. Nah, ini pondasi. Selanjutnya kita akan selalu membahas muzakkar dan muannas ini. Akan ketemu muzakkar dengan muannas, ya. Baik itu nanti kata benda ataupun kata kerja, ada muannas, ada muzakkarnya ya. Taib. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Nah, tafadhal. Dia sudah tahu yang ditanya itu perempuan itu. Iya. Kalau kita nggak tahu itu hakikatnya laki-laki. Bebas. Mazalika. Oh, ternyata salah. Misalnya mazalika kita nyangkanya itu muzakkar, persangkaan kita. Ya, atau manzalika misalnya kan. Manzalika kita sangkanya laki-laki, Tilka Zainab. Ternyata pas deket oh itu merupakan si Zainab, bisa aja, sah-sah aja. Nah, sabkul lisan namanya ya, kadang-kadang kesalahan ya. Kesalahan ya, itu kesalahan biasa aja, sah-sah aja. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya. Ini mazalika mahaza untuk edukasi sebenarnya, untuk pemula banget untuk ininya ya, lebih kininya. Pada realnya nanti udah jarang kan nggak mungkin kita udah tahu lah itu udah paham. Tapi untuk pemula emang seperti itu ya. Manzalika manhaza seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi realnya bisa jadi misalnya kita nyangka itu
itu laki-laki ternyata. Itu kita nyangkanya perempuan misalnya, ternyata itu laki-laki, ya bisa jadi gitu. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi kira-kira? Baik, sisanya PR aja ya. Tadi nanti kajiannya sampai jam berapa kajian? Kajian jam berapa mulainya? Pada maghrib ya. Afwan, ini mungkin anak paling bisanya sampai jam 5:10 ya. Ini ya. Atau kita lanjut ini? Lanjut ininya pembahasan atau kita PR dulu kira-kira? Kalau lanjut, kita lanjut nih. Do'il kalimatil atiyah fil jadwalil munasibah. Taruhlah al kalimat kata-kata al atiyah berikut fi al jadwal al munasibah di kolom yang sesuai. Di situ ada al muzakkar al hakiki. Apa artinya al muzakkarul hakiki? Muzakkar hakiki. Ada al muzakkarul majasi, muzakkar majasi. Mu'anas hakiki, mu'anas majasi. Sudah ada contohnya. Muzakkar hakiki contohnya Muhammad. Muzakkar majazi contohnya Baitun. Mu'anas hakiki contohnya muwazzafah. Mana muwazzafah? Pegawai. Pegawai perempuan. Mu'anas majazi contohnya miknasah. Mana miknasah? Miknasah sapu. Miknasah sapu. Ya. Nah, antum tinggal masukin itu ya. Mana yang masuk mu'anas muzakkar hakiki, mana yang majazi, mana mu'anas hakiki, mana yang majazi. Ya. Itu mungkin kita lewatin, itu PR aja lah. Bisa kita lanjut yang berikutnya, halaman 20 dengan 21. Tafadhol, kita lanjut aja ya. Imla'il faragh fil jumalil atiyah bizalika aw tilka. Ma mana imla al faragh fil jumalil atiyah bizalika aw tilka? Tafadhol Pak Parno. Apa artinya? Isilah. Al faragh tempat kosong, fil jumal kalimat-kalimat jamak dari jumlah, al atiyah berikut, bizalika atau tilka dengan zalika atau tilka. Ada tulisannya, isilah tempat kosong pada kalimat berikut dengan zalika atau tilka ya. Tafadhol antum nomor 1 dan 2 aja langsung ya. Nomor 1 dan 2. Tilka Salma wasani wazalika Muawiyah. Mumtaz. Antum tafadhol. Ahaki. La, Su'ad ini ternyata perempuan. Su'ad itu perempuan. Laki-laki itu Sa'id atau Sa'ad. Kalau Su'ad muannas dia ya. Sama kayak gitu. Su'ad rata-rata muannas dia. Iya. Su'ad, nah. Yang keempat Abbas. Ya, Abbas. Zalika Abbas. Karena Abbas enggak mungkin dia perempuan. Abbas laki-laki ya. Baik. Baik, Nasamir. Zalika Ustad. Zalika Mudir. Mumtaz. Mana Mudir? Kak pimpinan. Bisa kalau dia konteksnya madrasah, mudir madrasah berarti kepala sekolah. Kalau mudirul makta, mudirul syarikah berarti direkturnya ya. Pimpinannya, pimpinan PT ya. Apa pimpinan PT berarti? Direktur apa? Apa CEO? Ya, direktur ya. CEO. Baik, Nasamir. Tilka sabiratun. Mana mumarridah? Mumarridatun. Lah, kalau pasien marid atau maridah. Kalau mumarridah perawat. Allati tusaidu at-tabibah, yang nolong dokter. Mumarridah. Sabirah. Sabirah. Orang yang sabar berarti. Perempuan yang sabar. Perempuan yang sabar, yang sabirah. Bisa nama orang, bisa dia menunjukkan sifat. Contohnya Zainab imra'atun sabiratun. Atau langsung Zainab sabiratun. Zainab itu perempuan yang sabar. Bisa. Sabirah. Berarti itu mungkin gak ada sa-nya. Karena kalau sa kan bahasa Arab kan gak ada sa ya. Sa bisa sa, bukan sabirah tapi sabirah. Maknanya bukan, maknanya berbeda. Ya, karena ra bahasa Arab itu ro, nggak ada yang ra ini ya. Misalnya sabirah biasanya ya. Ada beberapa nama orang itu nama bahasa Arab, soimah contohnya.
Oh, dapat dari mana itu? Dari internet. Antum pakai SHA ya. Ah, berarti so bacanya. Kalau S itu sobiroh aja. Ya, sobiroh itu ya, sobiroh itu ya. Berarti antum niatnya itu untuk menjadikan anak antum itu orang perempuan yang sabar sebenarnya. Ya, itu ya, antum searching ya, googling ya. Berarti itu nanya Syekh Google berarti ya. Minta fatwa Syekh Google itu ya. Itu bagus ya. Ya. Belum ada. Udah berapa tahun berarti anaknya? Udah berapa? 5? 7 tahun ya. Belum ada ya, belum ada waktu itu ya. AI belum sepamiliar sekarang. Iya, sabiro. Apa artinya ketika itu di googlingnya? Sabar, ya. Maksudnya sobiroh itu antum itu. Cuma kan tulisan Indonesia kan so itu SHA. Ro itu ra tulisannya kan sobiroh. Nah itu. Iya, sobiroh ya. Baik, masya Allah. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Itu doa kita ya. Soimah, apa artinya soimah? Ayo lanjut aja. Yang 9, 10, tafadhol. Siapa? Nah, tafadhol antum. Soimah, apa artinya soimah? Dari kata saum, soma yasumu, orangnya soimun, orang yang berpuasa. Soimah artinya perempuan yang berpuasa. Luar biasa itu namanya. Kalau solih, laki-laki yang soleh. Apa soleh itu artinya? Baik artinya. Soleh itu baik. Baik soleh itu. Khair itu baik juga, soleh juga baik. Soleh itu artinya orang yang melakukan, ada soleh, ada muslih. Muslih itu yang melakukan perbaikan. Soleh orang yang laki-laki yang baik. Ya. Laki-laki yang baik. Hah? Marfu'ah. Ya ada juga nama orang marfu'ah namanya. Marfu'ah suatu yang naik, ya ditinggikan, tinggi artinya. Marfu'ah. Ada di surat apa itu? Marfu'atim. Yang abasa kalau saya marfu'atim mutahharah. Surat apa ya? Anda lupa itu. Kalau enggak ya juz 30 itu masuk. Masih juz 30-an ya. Ya marfu'ah. Ya. Yang ditinggikan maksudnya. Suatu yang ditinggikan. Itu kan isim maf'ul dari rafa'ah, yarfa'u marfu'ah. Suatu yang ditinggikan. Ya, tinggi artinya. Marfu'atim mutahharah. Ini surat apa ya? Lupa anak itu. Ada yang ini hafal juz 30 kayaknya itu ya. Juz berapa ada 30? Juz 30. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah apa ya? Marfu'ah. Lupa sebentar ya. Marfu'atim ini surat Abasa, benar ya. Marfu'atim mutahharah. Ya, di sini kalau maksudnya ya kalla innaha tazkirah. Maksudnya dari situ ya. Kalau kalla innaha tazkirah, apa hak di sini maksudnya? Sekali-kali jangan. Sungguh ajaran-ajaran syariat itu, ajaran Allah itu adalah suatu peringatan ya. Faman syaa'a dzakarah. Bagi siapa yang menghendaki maka dia akan mengambil pelajaran. Fi suhufim mukarramah. Di suhuf-suhuf yang dimuliakan ya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah ya. Yang ditinggikan dan disucikan. Marfu'atim ini isim maf'ul min rafa'a yarfa'u. Ya. Baik. Wallahu a'lamu bissawab ya. Ada nama perempuan marfu'ah banyak. Orang Betawi biasanya. Oh, Betawi ya, marfu'ah. Ya, marfu'ah. Ya. Marfu'ah bukan ain ya. Baik. Nah, Samir, masih ada waktu kita. Selanjutnya, imla'il faraq fil jumalil atiyah bihaza au bihazihi au hazihi. Berarti jawabnya dengan haza atau hazihi. Tafadhol. Selanjutnya. Haza masjidun. Mumtaz. Lanjut. Hazihi akibatun. Samakun apa artinya samak? Ikan. Akibah? Tas. Mumtaz. Antum ini nih cepat ini nangkalnya. Barakallahu fiik. Baru belajar sekarang ya? Belum, sebelumnya belum belajar. Cepat ya. Barakallahu fiik. Tafadhol. Ya. Naam. Iya. Haza tufahun ya. Haza tufahun. Iya, baqarah hazihi. Kalau tufahun dia muzakkar ya. Tapi kalau antum sebut hazihi tufahah pakai ta marbutah boleh.
itu menunjukkan satu apel. Kalau tumpah umum, apel umum. Entah satu, entah banyak, umum. Iya, umum. Nah, tapi nanti itu masuknya memang tingkat level lanjut ya, di tingkat lanjut itu nanti insyaallah ya. Baik. Yang selanjutnya 78. Hadhihi madrasah. Hadza sya'run. Haza sya'run. Sahih mana sya'run? Lah, syairah. Sya'run. Rambut. Rambut. Haza sya'run. Benar, kenapa pakai haza bukan hazihi? Karena sya'run bukan double. Banyak, nggak tahu berapa ada rambut. Kalau nggak genap ganjil kata kalau gitu ya. Berapa jumlah rambut gitu ya. Baik. Dia sya'r muzakkar. Selanjutnya nomor 9. Ada usul. Ra'sun. Ra'sun. Mana ra'sun? Kepala. Ra'sun kepala. Lanjut yang 10. Haza batnun. Mana batnun? Batnun. Button. Button. Perut. Batnun perut ya. Buttonnya. Stomach. Batnun. Ya, lanjut imla'il faraq kejualatnya bihaza au hazihi. Lanjutnya, tafadhal. Hadhihi sayyaratun. Mana sayyarah? Hadhihi sayyarah. Sayyarah mamanahu? Mamanaha sayyarah? Mobil. Sayyarah ya. Yang kedua, Hadza rumman. rummanun. Mana rumman? Rumman. Mana rumman? Rumman Pak Parno, rummanun. Iya. Ya. Rumman maknahu delima. 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 Delima rumman. Itu buah. Iya, itu termasuk buah surga ya. Gimana itu ayatnya yang rumman itu? Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu buah-buahan. Nakhl kurma dan juga delima. Ya, tapi antum jangan bayangin delima di surga nanti kayak delima yang harga 50.000 yang di pasar MBJ itu enggak. Wallah alam, yang penting ya semisal ya. Tapi kita akan ingat, makanya di dalam ayat gimana? Ayat Al-Baqarah itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidin tahtihal anhar. Kemudian kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Makanya ketika dia diberikan rezeki buah-buahan di surga itu, oh ini dulu mirip dengan yang kami diberikan rezeki ketika dulu di dunia. Tapi tentu yang di surga hakikatnya lebih bagus lagi, lebih wah lagi, lebih mewah lagi ya. Baik. Rumman artinya delima. Tapi terus terang kalau delima di dunia anak kurang ya delima yang ini. Bingung mau makannya kayak gimana itu. Bingung ya. Jadi semua bingung. Kalau markisa mending enak dibikin jus ya, markisa juga enak. Kalau delima bingung kayak gimana ini. Makanya juga bingung ya. Mangga bisa sekalian gampang. Baik, Isamir. As-salis, tafadhal, salis warabi. Haza tamrun wa haza basolun. Tamrun apa tamr? Korma, tamr. Tamr. Ya. Tamr ya. Basol? Basolun? Basol, bawang. Bawang bisa bombay, bisa kebanyakan basol itu bawang bombay. Kadang-kadang disemanahi bawang putih ya. Lanjut al-khamis. Hadhihi Qurratun. Mana qurrah? Qurratun ya. Kalau qurratu ain pakai kop, ini qurrah pakai kap. Beda kap dengan kop bisa mana? Ya. Kalau yang di Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ke kop qurrata a'yun. Kalau qurrah pakai kap maknanya beda. Qurrah maknahu qurratul qadam. Quran malam tar ya, Spanyol dengan versus siapa ntar? Qurratul qadam. Mana qurratul qadam? Sepak bola. Qurrah bola. Qurrah itu bola. Qurratun bola. Kenapa?
Padahal ini ya, wallah alam dari sononya intinya ya. Emang udah dari sononya udah qurratun. Iya, benar qurratun dari sononya. Enggak mesti dihafal sih, sering praktek aja udah tahu kita qurratul qadam misalnya. Kalau qurratus salah basket. Salah itu kan keranjang. Qurratus salah bola keranjang, maksudnya bola basket itu ya. Bahasa Inggrisnya apa bola basket? Basketball. Basket itu artinya basket. Keranjang juga ya? Sama juga. Qurratus salah. Qurratul yad, nah ada khilaf begitu orang mereka. Qurratul yad ya, yad itu tangan ya. Bola tangan ada yang maknain volleyball, ada juga bola tangan yang Amerika itu apa itu namanya ya, yang rugby ya. Rugby apa rugby? Ya. Rugby sama ini ya, batu ya, batu cincin. Ini rugby ya. Itulah ya, baik. Qurrah itu bola. Kalau qurratul qadam itu bola kaki. Kan qadam kaki, telapak kaki. Qurratul qadam. Taib qamhun. Qamhun mana qamhun? Qamhun gandum. 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 Lebih spesifik apakah dia gandum, kan ada macam-macam, ada yang namanya sair, bur, itu kan dalam hal itu gitu ya. Kalau qamhun ini dia gandum apa Anda nggak tahu, coba kita tanya ini dia jenis apa gandumnya, kan ada beberapa ya. Ada oats, ada terus adalah ini kita nggak tahu ya, karena kita tahunya padi doang ya. Kalau padi tahu kita beras, ada rojo lele, ada beras macam-macam ya. Nah kalau qamhun ini nggak tahu dia jenis gandum apa. Bentar ya kita tanya ya. Qamhun dia masuk jenis gandum. Gandum doang ya, nggak disebut gandum apa. Gandum doang. Tapi ada jenisnya, gandum juga ada jenisnya ya. Dalam hal itu ada sair, ada bur, ya disebutnya ya. Baik. Lanjut 7 8. Ada pilun. Haza pilun. Apa artinya pil? Gajah. Darrajah sepeda. Nah, sepeda. Darrajah ini maknanya di sepeda. Terkadang kalau motor juga disebutnya darrajah juga orang Arab. Aslinya itu darrajah nariyah atau darrajah nariyah. Nariyah artinya nar. Api. Darrajah nariyah sepeda api, maksudnya sepeda motor aslinya ya. Kadang-kadang mereka juga darrajah bukhariyah. Bukhar itu bukhar, asap. Jadi sepeda berasap, maksudnya orang gitu. Nah, tapi kalau di kadang-kadang darrajah bisa artinya sepeda, itu yang lebih umum. Kadang-kadang mereka nyebut motor juga darrajah orang Arab, darrajah. Arkabud darrajah, misalnya naik motor maksudnya bisa arti. Darrajah ya. Baik. Lanjut, Istamir. Terakhir berarti Pak Bang. Mana naqatun? Naqah. Naqatallahi dalam surat Asy-Syams. Asy-Syams ya, Asy-Syams ya. Gimana itu ayatnya? Nah itu. Gimana itu ayatnya itu yang itu Asy-Syams juz 30. Naqah. Itu ucapannya Nabi Soleh kepada kaumnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Apa artinya? Unta. Naqah itu unta. Unta betina, naqah. Jamal unta jantan. Ba'ir unta secara umum. Unta itu ada berapa puluh padanan. Iya. Camel jamal, iya. Iya ya. Oh, beda. Jamalun dengan jamalun beda. Beda mat, beda orang artinya. Kalau jamalun artinya ganteng, tampan. Abi antum itu jamalun. Jamalul lail, jamaluddin ya. Kalau jamalun pendek, camel artinya unta itu ya, jamalun. Jamil ganteng banget, jamil biasanya. Jamil ganteng banget juga sama. Itu pakai sigo mubalaghah, fa'il. Jamil orang yang ganteng banget. Jamilah cantik, maksudnya cantik ya. Jamil, jamilah. Nah, itu beda tasdid, beda. Ya, beda. Hamamun dengan hammamun. Hammam semangat dia, hamam tempat mandi ya. Itu beda tasdid, bahasa Arab beda tasdid, beda makna. Beda sod dengan sin, beda makna. Qaf dengan kaf, beda makna. Tadi qurrah dengan qurrah pakai qaf. Kul dengan kul. Ya. Perasaan sama aja perasaan. Memang karena kita nggak tahu aja karena belum paham makharijul huruf, sama-sama di belakang kan. Ada yang belakang lidah ketemu langit-langit yang lunak, ada yang antara yang lunak dengan yang
kerasnya itu kan berbeda makna dia. Tasdid berbeda makna. Ya. Tasdid contohnya ila dengan illa. Ila artinya ila. Ila. Azhabu ilal madrasah. Ke. Tapi kalau illa tasdid kecuali la ilaha illallah itu tasdid doang. Tulisan juga agak ini, cuman dari sisi pendengaran tasdid bisa merubah makna. Sama kayak tadi hamam. Nah, itu beduk artinya atau gendang, beduk. Allahu Akbar. Allah. Nah, kalau dia paham itu iya. Bar ya. Beduk artinya itu kayak gendang itu nauzubillah. Kadang-kadang ya karena taif gini, enggak terbayangkan oleh kita seorang muslim ahlus sunnah menyengaja untuk merendahkan asmaul husna. Itu dikarenakan ketidaktahuannya. Tahuan sama. Kadang-kadang kan ketika orang ngaji menyengaja salah. Kalau kita baca di matan Jazari itu kan agak keras kan? Bahwa asimun itu kan itu maka dia berdosa ketika ya mungkin ada orang ngaji kemudian salah makna. Kul artinya dia baca kul yang akan merubah makna. Yang harusnya kalau dia sengaja itu berdosa. Tapi kan rata-rata nggak mungkin lah, nggak bisa membayangkan ada seorang muslim yang otaknya waras, ahlus sunnah, dia menyengaja nggak mungkin lah ya. Insya Allah dia orang takbir kayak gitu kan, itu karena nggak sengaja aja ya, dikarenakan nggak belajar aja ya. Jadi panjang pendek merubah makna Pak dalam bahasa Arab. Tasdid merubah. Takkid ya, takkid untuk penekanan. Taukid ya. Tapi la ilaha gimana maksudnya? La ilaha. Aneh aja, nggak jarang kayak gitu. Karena lam jarang. Lah. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Iya. Isim karena lam taukid itu maksudnya ke fiil. Nah, insyaallah kalau dia la ilaha illallah itu masih ada lah, masih. Cuma karena dia pakai hadir aja tingkatan banyak la ilaha illallah. Sambil goyang-goyang gini biasanya. Kalau goyang takutnya gini dia takutnya. Nah, ya orang seperti itu sufi ya biasa kayak gitu ya biasa. Nah, atau berarti Naksabandiah itu. Madura itu. Allah alam bisawab ya. Memang kita harus belajar. Antum baguslah udah punya progres ya, belajar tajwid juga belajar bahasa Arab. Tinggal nanti kan perdalami. Walaupun kalau salah, insya Allah saya yakin itu enggak disengaja. Ya. Ada sahabat lagi walillahil ham, kemudian walillah ilham kata gitu ya. Walillah ilham itu kan jauh banget walillah ilham dan bagi Allah pujian, segala pujian. Jadi walillah ilham dan bagi Allah ilham gitu kan itu. Nah, itu kan agak ya seperti itu karena dikarenakan kita non Arab ya. Kalau orang Arab kesini ya ketawa aja mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tatim. Nah. Amin gitu, amin. Kacau ya. Kalau misalnya donasi itu ya apa? Donasi atau apa gitu ya. Donasi ya. Padahal dia ingin katanya ini dari apa? Donasi dari si fulan. Ini yang di belakang udah. Ya benar. Ya dikarenakan kita jauh dengan ya. Bismillah. Bismillah. Terus apa ya hal-hal terkait ibadah kita di sekitar kita tuh. Ada orang yang tahu kan ya. Lu nggak kita yang tahu ini ngasih tahu gitu kan. Bukan perlu wajib sebenarnya. Cuman timing, sikon diperhatikan. Juga diperhatikan ya. Dikarenakan ya harusnya orang semacam itu jangan disuruh tampil. Masalahnya orang di DKM itu juga levelnya kayak gitu semua gara-gara DKM yang masjidnya.
Artinya belum boleh tampil mereka itu. Ada yang saking semangatnya udah tua, udah sepuh kayak gitu lah. Ya, seperti itulah. Ya, alhamdulillah kalau di masjid-masjid Salafi itu mereka selektif banget kan yang azan ininya. Kalau misalnya anak-anak itu kan masih ini. Nah, itu juga harus latih dulu, diajarin dulu. Kalau dilepas aja gitu ya. Dilepas saja. Ngawur nggak dia? Kadang-kadang ngawur jangan berarti ya. Baik. Kalau masalah anak-anak, ada sahabat, dia masuk tabiin berarti. Umurnya 6 tahun mengimami. Masyhur itu. Enggak ada sahabiah. Sahabat ya, sahabat kecil, sahabat junior. Usia 6 atau 7 tahun. Umayyis. Karena di kampungnya dia, di kabilahnya dia yang paling semangat belajar kepada Rasulullah, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Dia yang jadi imam. Masyhur itu. Karena enggak bawa kitabnya. Ada masuk dalam kitab fikih. Hadisnya sahih. Boleh. Kayak Musa waktu itu ya. Musa ini kan ketika datang ke ini kan dia jadi imam kan. Ketika itu belum balik dia. Umur 7 apa 8 tahun ya, yang ketika di Nurul Amal itu ya. Sah. Boleh. Karena ketika itu diantara yang lebih senior, dia yang lebih duluan semangat belajar ke Rasulullah. Belajar fikih, semua fikih tata cara sholat, tata cara bersuci. Dan paling banyak hafalannya, paling bagus bacanya, otomatis dia jadi imam. Yang tua, kalau nggak pernah belajar ya, gimana mau jadi ini ya. Boleh, sah saja. Kalau imam saja boleh, maka azan juga boleh. Tapi belajar dulu. Nah. Anak-anak dari sini kita aja jangan azan. Anak-anaknya nggak dididik, nggak salah-salah. Gimana Ustaz? Mereka nggak dosa, yang dosa berarti orang tuanya berarti ini yang TKM berarti ya, kita enggak ini. Ajarin dulu berarti. Nah. Karena azan itu kan syiar ya. Azan itu syiar. Ya. Baik, bukan untuk main. Benar, ada timing untuk latihan, jangan di real gitu. Kalau udah pegang mic bukan latihan lagi berarti ini udah perang langsung ya. Kalau melatihan ketika mereka TPA atau ketika nanti mabit, latih azan yang benar. Dilatih setoran ke Ustadz Khairul udah benar belum ini sisi tajwid, makharijul hurufnya. Ya. Terkadang anak-anak lebih bagus azannya daripada orang tua. Orang tuanya malas belajar, azan anaknya juga bagus ya. Kadang-kadang ya seperti itu. Oke. Nah. Gimana? Nah. Kalau yang makanan yang dari surga itu yang mana wasalwa? Yang mana wasalwa itu sebagaimana di Al-Baqarah juz 1. Itu benar-benar turun dari surga. Tafsirnya, mana itu semacam kalau kita itu seperti burung puyuh ya, burung puyuh panggang. Salwa itu semacam jenis madu-maduan lah kayak gitu. Anda lupa ketika, nah kita lihat di ininya tafsir ya. Tafsir mana wasalwa. Ada di kitab tafsirnya. Kalau antum punya Al-Qur'an Android ini sebenarnya bisa tafsir, cuma tafsirnya bahasa Arab semuanya. Kita lihat tafsirnya. Takutnya salah ngomong, Anda lupa. Ya, takutnya salah ininya. Ketika Nabi Musa memintakan untuk Bani Israel ya. Kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ada khilaf juga rupanya ya. Ar-Rabi' bin Ibnu Anas mengatakan mana ini sejenis madu, rupanya seperti madu yang bercampur dengan air. Sebagian lagi Wahab Ibnu Munabbih ini tabi'in, kata beliau ini seperti mana, ini seperti roti lembut, seperti biji jagung atau dedak gitulah, itu dedak jagung. Ya. Sedangkan salwa ini kalau ini seperti ya salwa disebutnya sebentar, salwa. Iya, semacam burung puyuh ya. Sejenis burung puyuh. Dan ini udah matang. Udah siap makan. Ya, mana wal salwa. Ya, ketika ini kejadiannya ketika Nabi Musa dan Bani Israel pelarian ya, dari Mesir kan nyebrang ya. Enggak bisa kerja kan namanya pelarian ya. Enggak bisa kerja, turunan kan mana dan salwa itu. Yang mana tadi semacam madu sebagai ada semacam roti dari jagung ya, khilaf para ininya. Kalau salwa itu semacam burung puyuh dan itu udah siap dimakan, makanan dari surga. Mereka malah mintanya yang lain ya. Ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Qalu du'u lana rabbaka gimana? Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka
yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa pumiha wa adasiha wa basoliha. Ya, ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, kami enggak sabar makan hanya sejenis makanan ini aja, mana salwa terus ya. Itu dikatakan para ulama, ketika pagi hari udah tinggal nempel di tenda-tenda mereka, di pohon-pohon dekat tenda mereka. Udah tinggal makan, tinggal ngambil. Udah lebih dari MBG ini, udah makan dari surga. Bukan SPPG, ini langsung dari surga, turun langsung. Udah tinggal ya kayak burung puyuh udah mateng, burung puyuh panggang tinggal dimakan, ada madu tinggal dimakan, tinggal udah campur air. Mintanya protes, minta yang ditumbuhkan dari bumi. Mimbakliha, bawang bakung. Wa kisaiha. Kisaiha ini ya timun-timunan ya. Mimbakliha wa kisaiha wa pumiha, kacang-kacangan. Ya mimbakliha wa mimbakliha wa pumiha. Kemudian wa adasiha, kacang adas. Micanya kacang adas ya. Iya. Mimbakliha wa kisaiha wa pumiha. Ini ya semacam bawang merah atau pum ya. Wa basoliha mimbakliha mana itu? Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mim bakliha wa kisaiha wa pumiha wa basoliha ya. Kemudian kata Musa gimana? Qala atastabdiluna allazi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kamu ingin mengganti sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang lebih rendah? Ya. Kemudian disuruh Musa kemana? Sana pergi ke Mesir gitu kan. Sana pergi lagi ke Mesir tuh, kalau sana pergi. Misra itu dikatakan kalau maksudnya negeri Mesir, pergi lagi ke Mesir tuh tempat kalian diperbudak dulu, maknanya gitu. Lagi Mesir itu maksudnya kota Madinah ya. Sana pergi ke Madinah tinggal beli kalian gitu. Minta diganti yang tadinya mana selalu ngomong kayak gitu ya. Udah makanan terbaik mintanya kacang adas. Allahu Akbar. Kadang seperti itu mereka. Tinggal ya. Antum baca Al-Baqarah itu memang luar biasa, itu kisah Bani Israilnya. Nah, wallah alam bisawab, tapi kemungkinan iya, karena itu makanan surga iya. Ya namanya di dunia. Cuma memang tipe-tipenya Bani Israel kayak gitu, mereka emang hobinya nyeleneh gitu. Hobinya nyeleneh kayak gitu ya. Nah, wajar mereka nggak masuk surga, emang nggak wajar sih. Resek mereka yang masalahnya. Resek. Udah dikasih MBG lah, resek. Kalau MBG-nya kita wajar kita resek ya, masalahnya kayak gitu ya. Ini mana dan salwa makanan surga, mereka tinggal Masya Allah. Allah Akbar. Apa ini udah 17.33 naktatin. Iya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.